setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Bapa, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu. Pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Di setiap musim dalam hidupku, Engkau selalu ada bersamaku. Kasih setiamu tak pernah berubah, dari dulu sekarang sampai selamanya. Bapa, kau mengerti isi hatiku, semua yang ku perlu kau pun tahu. Pernah ku lihat, tak pernah ku pikirkan, itulah yang kau sediakan bagiku. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Tuhan, Engkau baik dan teramat baik, kasih-Mu sempurna, ajaib dan mulia. Segenap hatiku memuji nama-Mu, sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap menyembah-Mu. Sampai akhir hidupku tetap
saat ku menyambamu, Rohmu bekerja saat memujimu. Kau bertata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Rohmu bekerja saat ku memuji-Mu. Kau bertata di atas pujian, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembali bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Kami kembali dapat memandang wajah-Mu Tuhan. Mari silakan Tuhan, kembali Engkau mengajari kami, Engkau menuntun kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Biarlah perkataan-perkataan-Mu kembali menghidupkan kami. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua.
Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Sudah semua tadi? Cik satu. Ada yang mau sharing pagi ini? Radio? Belum ada. Angel ya? Baik. Siapa yang mau sharing? Matian mau sharing? Siapa yang sudah ada yang sharing? Apanya kayak mau sharing? Kaja ya? Oke, nggak usah buka mic. Cek, satu. Shalom. Kedengaran kah? Kedengaran kah? Shalom. Suaranya kedengaran kah? Suara Twin? Oke, Halo saudara, selamat pagi. Tuhan, sepanjang perjalanan kita sampai dengan hari ini, saya percaya kita melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan tunjukkan. Saya sangat percaya bahwa tiap perjalanan kita, ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu ada di dalam kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Saya percaya itu yang membuat kita terus memiliki pengharapan. Kalau kemarin beberapa waktu terakhir kita selalu mendengar bahkan dalam kutuk pun ada berkat gitu ya. Jadi kita sudah tidak lagi mengikut Tuhan dengan kata-kata itu, saudara. Saya mendapatkan bahwa tidak lagi hitung-hitungan dengan Tuhan gitu. Nah, orang kan selalu menimbang bahwa ikut Tuhan itu diberkati, ikut Tuhan itu nanti kita bebas dari kutuk gitu. Selalu orang terikat dengan itu. Dulu saya juga begitu gitu ya. Saya cara berpikir kita itu bisa keluar dari keadaan itu. Kita berpikir bahwa kita kadang, apalagi kita kemarin kita belajar tentang dunia orang mati gitu ya, kita melihat kutuk nenek moyang harus kita tanggung gitu ya. Akhirnya apa, kena orang akhirnya menjadi berat untuk berjalan gitu, harus menanggung ini gitu ya. Tapi ketika perkataan di dalam kutuk pun ada berkat gitu ya, artinya
semuanya tidak tergantung kepada kutubnya, semua tidak tergantung kepada di mana kita berada gitu ya. Tapi semuanya tergantung bagaimana kita ada bersama dengan Tuhan gitu ya. Memang ketika saya rasakan gitu saudara, ketika saya berpindah dari 3 kota gitu ya dalam waktu dekat ini gitu ya, di Papua, kemudian di Malang, kemudian di Batam gitu ya saudara. Ketika ada di Papua itu di Nabire saudara, itu benar-benar kita hidup seperti domba di tengah-tengah serigala gitu ya. Benar-benar kita ketergantungan kita dengan Tuhan itu di tengah situasi, di tengah tekanan, di tengah semua tekanan ekonomi, tekanan beban-beban yang ini gitu ya, tengah keadaan gitu ya. Di tengah semuanya itu saudara, tingkat berjaga-jaganya itu menjadi tinggi gitu ya. Bahkan kemarin gitu ketika kami pergi ke itu tempat kamping lama gitu, saya masih teringat gitu ketika makan itu kawan disuruh berdoa gitu ya. Rasanya mau makan saja gitu, itu sesuatu yang bisa nangis gitu loh, rasanya mau nangis gitu loh. Terima kasih Tuhan untuk bisa makan gitu ya. Maksudnya pernah nggak kita merasakan, artinya saya bukan merasa trauma gitu ya, saya merasakan itu bukan sebuah trauma, oh ini, tapi benar-benar kalau kita pikirkan orang kaya pun banyak yang nggak bisa makan gitu loh. Artinya bukan bersyukur bisa makan karena kekurangan itu gitu ya, tapi karena semua yang kita lewati itu benar-benar kalau kita selalu bisa meneteskan air mata gitu ya, betapa Tuhan memelihara kita gitu ya, betapa Tuhan tidak pernah melepaskan kita gitu ya, kita dalam pemeliharaan Tuhan gitu ya. Setiap perjalanan gitu ya, itu selalu membuat rasanya Tuhan itu benar-benar nyata gitu ya. Ketika saya di Malang itu rasanya kayak di freeze gitu ya, kayak dibeku gitu ya, karena nggak ada di lingkungan orang-orang yang ya suasananya nyaman gitu ya. Maksudnya nyaman itu nggak ada tekanan sama sekali gitu ya. Ketika di sana ya orang untuk hidup, untuk cari makan, sudah makan nunggu hasilnya, seperti hidup untuk mati saja gitu ya perjalanannya gitu ya. Jadi kita nggak menemukan orang-orang yang membicarakan Tuhan gitu ya. Saya tidak menemukan itu gitu ya, tidak menemukan orang-orang yang ketika duduk itu membicarakan firman itu enggak gitu ya. Justru kalau saya di Nabire itu saudara, itu ketika kita duduk dengan teman apa itu masih ada satu pembicaraan tentang Tuhan gitu, masih ada gitu ya. Tapi ketika di kampung itu saya rasakan benar-benar orang ya hidup untuk cari makan dan mati gitu. Jadi artinya benar-benar beku gitu rasanya gitu ya. Mencari Tuhan itu di tengah-tengah keadaan yang tenang gitu, tenangnya itu tanpa ada tekanan gitu ya. Itu orang benar-benar gereja pun kita nggak menemukan sepertinya gitu ya. Orang datang bahkan bisa menaruh rokok di itu gitu ya, di jadi pas khotbah berhenti merokok, nanti kalau khotbahnya sudah selesai dia keluar dari teras sebentar merokok gitu ya. Apa yang mestinya benar-benar nggak menemukan kehilangan Tuhan gitu ya. Kemudian kita saya beranjak gitu ke Batam gitu ya, mulai menemukan kembali gitu ya, seperti ada api yang habis beku gitu ya. Kemarin dengerin si Gio gitu ya, cerita tentang
bagaimana mengatur pelayanan gitu ya. Saya masih ingat gitu ya, ketika di gereja dulu yang kita pelayanan tuh, saya langsung ingat gitu, ketika dia cerita saya ingat bagaimana dulu pagi-pagi mengatur pelayanan semuanya berangkat dengan menyebar ke seluruh kota gitu ya. Bagian pendoanya, bagian ini ada yang mikul sound, ada yang bawa kabel gitu, betapa riuhnya pelayanan itu. Kemudian saya lihat Gio gitu ya, dia menceritakan seperti mengambil beban gitu ya untuk untuk melanjutkan perjalanan pelayanan itu gitu ya, kira-kira begitu. Jadi anak-anak muda gitu saya lihat lagi gitu kan, menceritakan wah gimana ini begini itu dengan kendala yang kendala anak muda gitu ya, ada yang sulit untuk ditertibkan dan lain sebagainya begitu. Semuanya itu saudara ketika dalam perjalanan itu teringkas gitu ya, bagaimana Tuhan luar biasa gitu ya, Tuhan sangat luar biasa gitu. Bagaimana Tuhan membawa kita gitu ya. Jadi tidak ada lagi hitung-hitungan lagi gitu dengan Tuhan gitu ya. Artinya hitung-hitungan lagi, aku ngikut Tuhan ini apa untungnya, apa yang aku dapatkan, kenapa ikut Tuhan begini, itu akan semakin terkikis gitu saudara. Jadi kalau tidak bisa hilang sama sekali, itu akan membuat kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan gitu ya. Jadi apalagi kalau kita merasakan orang-orang yang menolak Tuhan gitu, rasanya bagaimana gitu ya, menolak firman gitu, hidup dengan dengan kelimpahannya sendiri, dengan ini gitu ya. Saya boleh merasakan gitu ya, bagaimana kita di tengah-tengah keadaan kita melihat orang lain tidak sedang bahagia, sedang tidak baik-baik saja, sementara orang berani untuk hidup dengan kelimpahannya gitu ya. Saudara, rasanya apa benar gitu kita mengikut Tuhan gitu dengan apa yang kita miliki, tapi sementara harusnya apa yang kita miliki itu bisa dibagi untuk orang gitu ya. Tapi saudara, itulah perjalanan hidup yang kita lewati gitu ya. Perjalanan yang harus kita lihat setiap hari gitu ya. Kadang memang itu mencuri kita gitu ya, mencuri hati kita untuk untuk mengeluh dengan Tuhan gitu ya, mencuri hati kita untuk bahkan Tuhan kenapa gitu. Jadi kadang ada mungkin rasa seperti Uria ya, yang Asapa itu. Jadi melihat kefajikan orang gitu ya, aduh nggak tahan gitu ya. Tapi saudara, itulah perjalanan hidup yang kita lewati saudara. Kita mengucap syukur gitu ya, kita terus dibentuk, dibangun gitu ya. Kita memiliki pekerjaan yang besar. Saya percaya saudara, ketika kita ditempa dengan segelintir orang, terus kapan gitu kan, pertanyaan kita kok masih begini-begini saja gitu saudara. Tapi tahukah saudara, hidup yang kita hidupi di luar, itulah gereja yang sesungguhnya, itulah hidup yang dilihat oleh orang lain gitu ya. Jadi kemarin saya baca di Amsal itu ada satu perkataan begini saudara, janganlah engkau memuji dirimu sendiri, biarkanlah orang lain yang memuji engkau karena kebaikanmu. Bahkan yang memuji engkau itu bukan orang yang kenal dengan engkau gitu ya, tapi orang lain yang tidak mengenal engkau gitu ya. Artinya orang bisa melihat kita walaupun tidak bergaul setiap hari, tapi ketika kita ada di sana, orang merasakan ada hidup di dalam hidup kita. Ada satu kekuatan yang membangkitkan orang lain
untuk memiliki pengharapan. Ada satu semangat yang dimiliki orang ketika orang melihat hidup kita yang kita hidupi sekarang ini. Mungkin itu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi saudara kenapa dikatakan di dalam kutuk itu ada berkat gitu. Karena sebetulnya saudara, kan Tuhan itu tidak ada niat jahat di dalam dirinya. Tuhan sudah memisahkan dia dari iblis gitu loh. Memisahkan dirinya dari iblis gitu. Makanya dikatakan kalau dia berbohong, kalau iblis itu berbohong, nggak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Itu dari dirinya sendiri. Jadi, kenapa dikatakan kutuk itu justru adalah bagian dari berkat juga gitu. Karena memang semata-mata Tuhan itu berkat sebetulnya. Justru ketika dia mengusir iblis itu saudara, justru supaya sumber itu menjadi kudus gitu. Jadi ketika diusir kejahatan, ketika diusir orang-orang jahat, ketika dihukum orang-orang yang tidak taat, itu bukan kebencian, karena dalam Tuhan gak ada kebencian. Makanya tepat dikatakan kutuk itu adalah sisi berkat yang lain. Jadi kira-kira pengenalan seperti itulah yang akan semakin kuat di dalam kita gitu loh saudara. Iya. Jadi selama kita mendengarkan firman ini saudara, bertobatlah gitu. Bertobat itu bukan ditegur lalu wah aku bersama jadi baik lah. Bukan itu maksudnya. Berubahlah caramu berpikir gitu. Itu sebetulnya yang paling kuat gitu. Ketika dikatakan manusia itu rusak, nampaknya kan itu kan kayak kayak gak ada aja baiknya saya. Kira-kira kayak gitu. Terus kenapa dia bilang seperti itu? Apa tujuannya? Terus kenapa sampai kita itu harus diyakinkan kalau kita itu rusak? Gitu. Nanti kita lawan lagi. Loh, bukankah Tuhan sudah mati atas kayu salib? Lalu apa tujuannya itu? Kenapa kita itu sudahlah? Tuhan ngomong baik-baik aja lah. Iya kami akan nurut lah. Pada kenyataannya tidak. Udahlah gak usah gaduh gitu. Gak bisa. Karena Tuhan itu kudus. Sementara kita tidak kudus. Kenapa dia minta kita kudus? Karena dia kudus gitu loh. Lalu mana bisa kami kudus? Ya memang gak bisa. Tapi aku kudus. Gitu loh maksudnya. Iya kami gak kudus. Kami gak bisa kudus. Lalu engkau sudah mati untuk kami. Kami dikuduskan. Iya. Tapi
Aku kudus, kamu memang tidak kudus. Gitu. Selalu gitu ya. Jadi selalu punya gini, Tuhan itu nggak bisa nggak baik dia, gitu, nggak bisa. Karena memang hakikatnya itu baik, gitu. Justru di dalam kebenciannya terhadap manusia, justru itu adalah kasih, gitu. Karena memang mana bisa dia itu tidak mengasihi, nggak bisa. Namanya aja sih kasih. Gitu ya cara kita sekarang mulai berubah cara berpikir kita tentang Tuhan itu. Mesti berubah. Sudah jalanilah. Kamu mau lebih tinggi? Kamu mau lebih hebat daripada saudara-saudaramu? Ya sudah. Tahu nggak? Oke, kan kamu mau kan? Kamu mau tinggal bersama dengan aku? Tuhan bilang, guru, di manakah rumahmu? Katanya. Dia bilang, serigala punya liang, binatang punya kandang. Gitu. Tapi anak manusia, dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Oke, ayolah katanya. Datanglah dia, dilihatlah gitu kan. Loh, kayak gini? Segini banyak tinggal di kamar ini, kira-kira kayak gitu, di ruangan ini. Lalu, di manalah engkau tidur Tuhan? Ya itu tadi, aku bilang. Kamu mau di sini? Kan begitu, saudara. Kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ya kan? Mungkin kan orang akan ngejek saya lah misalnya kayak gitu. Ketika harus ngikut Tuhan gitu kan. Mana? Tak sembarang bisa. Hanya berharap sama Tuhan. Gitu. Sementara orang yang lain enjoy aja gitu. Oke, sekarang gantian. Bukankah kamu sudah pernah menikmati juga di mana kamu nyaman gitu? Ayo, waktu kamu nyaman itu kira-kira gimana? Kamu bahagia atau tersiksa? Lalu ingat lagi. Kadang-kadang memang kita itu suka lupa, saudara. Emang ketika kita itu gak ada masalah, bisa semua, punya uang di rekening gitu kan. Gak ada yang ini. Memang enak ya. Sudah gimana sih enaknya? Oh, bisa pergi makan di mana, gitu apa gitu. Sudah enak kan? Sudah nyaman kah? Jadi saudara, sekarang ini saudara, kalau saudara mau itu ya, mau kembali coba merenung saudara. Justru memang benar-benar sekarang ini saudara, karena memang kita sudah mau kehabisan waktu kita. Daging kita ini sudah mau kadaluarsa dia. Gitu. Karena seiring dengan bumi ini sudah kadaluarsa. Mau bagaimanapun saudara, manusia ingin memperbaiki dunia ini, gak bisa dia. Justru kemajuan teknologi segera akan membuat dunia ini semakin cepat hancur. Iya, saudara. Kan sekarang misalnya ketika dibongkar, bayangkan sudah berapa lama saudara si pagar laut itu saudara. Udah lama saudara.
Apalagi kalau jadi kian saudara, itu si 3 periode, nggak tahu lagi gimana bangsa kita ini. Iya, benar sudah tidak akan berdiri lagi bangsa kita ini. Dan begitu tersingkap, saudara, lihatlah semua saudara. Padahal dia sudah jadi menterinya sekarang gitu kan. Dengan gampang, itu bukan di zamanku katanya. Ya iyalah, oke lah bukan di zamanmu. Terus kalau sekarang itu sudah ada di zamanmu sekarang, apalah tindakan? Kamu kan menteri. Karena itu kan yang oke lah, nggak zamanmu, oke lah gitu kan. Sekarang apa tindakanmu? Itu saudara. Apa tindakan kita? Apa tindakan dia? Jadi begitu dibongkar semua, wah, gerah kan. Ada yang berusaha bikin ini, bikin itu, untuk supaya dia tidak terbongkar kan. Tapi apakah bisa tidak terbongkar? Pasti akan terbongkar semua. Pasti. Ada orang yang merasa dirinya, wah dia sanggup, dia ini. Mana bisa melawan takdir? Iya, nggak bisa. Nggak bisa melawan kekuatan alam katanya. Nah, jadi perhatikan saudara, apa yang kita dengarkan sekarang ini, tahu gak saudara? Yang kita dengarkan itu, dia hidup dia, gitu loh maksudnya. Hidup. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan ini, maka kita jadi hidup. Tentu harus dengan iman ya. Kan gitu kan. Ingat perkataan tadi malam itu. Ayo, iman ini. Karena imanlah kita percaya Tuhan ada di antara kita. Karena imanlah, maka kita tahu Tuhan sudah datang kedua kali di dalam daging. Gitu loh saudara. Jadi apa yang dialami oleh perempuan, yaitu Tuhan yang berinkarnasi itu kita alami gitu loh. Iya. Kira-kira saudara bilang, oh ya? Saudara, itu yang setiap hari saudara saya rasakan, setiap kali bicara firman. Iya, ada saja saudara. Ada saja yang membuat pengharapan kita itu bangkit. Gitu. Iya. Jadi ketika melihat, kalau cerita misalnya tentang orang-orang tua gitu. Nah, tua saya lagi mengalami sakit, jatuh gitu kan. Kata dokter, pecah pembuluh darah katanya gitu. Lalu semua diposting, cucunya posting di Facebook. Tolonglah doakan opung kami ini katanya. Iya, kadang saya pikir, sehat top mamalum katanya gitu. Emang kalau sudah malum gimana lah? Ya kan? Saya sudah lihat sendiri setiap kali kalau pulang ke kampung gitu melihat, aduh, sudah terbaring aja kayak gitu, gak bisa ngapa-ngapain nah. Firman yang kita dengarkan itu sebetulnya itulah yang paling bernilai daripada sekedar sembuh lah, sembuh. Karena banyak orang sembuh, misalnya lah kalau seseorang itu sembuh, sehat dia, apa yang dilakukan dia? Sibuk terus gitu, lupalah dia kan Tuhan kan.
Kalau dia lupakan Tuhan, pasti akan mengalami kesengsaraan. Mau gimana pun. Oke, sekarang nampaknya setahun, 2 tahun. Bukankah kayak kemarin kita ini baru memulai pelayanan ini? Masih ingat semua. Masih segar sekali. Padahal sudah lewat, sudah 16 tahun sudah kita. Kemarin aja gak dirayain, saudara. Sampai lupa gitu. Ya. 16 tahun. Apa singkat itu? Lama kan? Tapi kayak kemarin. Masih. Iya sama seperti itu saudara. Orang merasa dirinya senang selamanya katanya. Berubah semua. Oh tadinya pakai segala macam cara, jadilah dia sampai tipu. Sampai pakai MK gitu kan. Untuk bisa jadi wakil. Sekarang dihujat terus. Berani muncul gak? Sampai emak-emak cari dia katanya. Oi mana oi katanya. Ada yang gini-gini. Mana oi katanya gitu. Aduh. Sian sekali. Tadinya arogan sekali sudah. Merasa negara ini punyanya dia. Punyanya keluarga dia. Ketika kuasa itu diambil dari dia. Oh masih main presiden-presidenan dia saudara. Masih belusukan dia. Makin lama orang mulai meninggalkan dia. Orang mulai sadar kalau dia bukan presiden lagi. Netizen itu ungkap semua keburukannya, kejahatannya. Semudah itu saudara, serapuh itulah hidup manusia gitu. Tadinya dia masih pikir semua bisa diatur dia. Oh. Mau berlindung sama dia. Yang lain, menteri-menteri yang tadinya takut sama dia. Sekarang kan lama-kelamaan dia sadar kan. Dia harus takut kepada pemimpin yang baru kan. Iya seperti itu ya saudara. Tapi karena kita mendengarkan kata-kata firman yang keluar dari mulutnya Tuhan, maka walaupun dunia ini berlalu, firman-Nya gak pernah berlalu dia. Segar dia setiap hari. Ketika dia bilang, aku menghapus air matamu. Itu firman gitu. Apa dulu yang membuat engkau trauma, sekarang itu sampai dalam pikiranmu pun itu gak ada lagi kata Tuhan. Aku hapus dari ingatanmu katanya. Ingatan masa lalumu yang buruk aku hapus dari ingatanmu. Itu firman, gak bisa gak terjadi dia. Walau bumi ini akan berlalu gitu, itu tadi perkataan itu tidak akan berlalu dia. Iya. Bumi ini lebih mudah berlalu. Terjadi gempa, terjadi abrasi lah, terjadi apa gitu kan. Badai, Jakarta tenggelam misalnya gitu kan. Iya itu hanya fisik. Fisik itu cuma bayangan. Bayangan dia, bukan itu yang aslinya. Yang aslinya di alam roh. Ya kan? Apa yang menggoncangkan di langit itu di alam roh katanya. Kali ini bukan hanya bumi saja, tapi langit juga. Atau sebaliknya. Apa yang menggoncangkan langit atau alam roh? Apa yang menggoncangkan? Badai. Topan gitu. Itu hanya di bumi, di materi gitu. Gunung meletus itu di materi. Kalau di alam roh, kata-kata. Makanya di alam roh itu kenapa dia tertib?
Karena semuanya merasakan Tuhan itu, merasakan otoritasnya, gak bisa lari gitu loh. Jadi ketika para petugas-petugas alam roh itu melakukan tugasnya, tidak ada yang bisa melawannya. Gak bisa. Gak ada yang bisa melawan al-guzu-nya itu. Gak bisa. Otoritas soalnya. Makanya ketika perwira itu belajar tentang otoritas, pemahaman dia itulah yang membuat anak buahnya itu sembuh. Iya. Hebat sekali nih. Tapi direnungkan dia tentang otoritasnya dia. Otoritasku. Begitu ku katakan sama anak buahku, pergi, pasti dia pergi. Berdiri, pasti dia berdiri gitu. Dia lihat otoritasnya Tuhan Yesus itu, saudara. Tuhan gak usah datang ke rumahku, aku gak layak terima Tuhan. Iya. Tapi bukan berarti aku gak menghormati, justru karena aku menghormati Engkau lah Tuhan, maka aku katakan aku tidak layak menerima. Iya. Katakan sepatah kata saja Tuhan. Dia ini loh, dia sedang di dalam hatinya dia itu sedang belajar sesuatu. Kalau aku tidak ada di posisi ini, aku tidak punya otoritas sekalipun terhadap anak buahku. Hanya aku yang didengarkan anak buahku, itu prinsipnya dia. Iya. Katakan saja sepatah kata Tuhan. Dia mau mempelajari prinsip itu. Berlakukah ini? Jadi begitu itu terjadi dia pulang. Begitu anak buahnya itu sembuh. Di situ benar-benar benar orang itu. Iya. Benar orang itu datang dari surga. Itu dalam hatinya. Nah, yang seperti inilah kita yang diajar supaya saudara ngerti. Kenapa dikatakan tadi kutuk itu adalah berkat. Jadi ketika Tuhan mengutuk Adam sama Hawa, itu berkat. Iya. Disitulah otak manusia berkembang. Pertama kali dia bilang jangan makan. Oke? Nanti kamu mati. Nampaknya kan kata-kata itu kan apa ya, kejam ya. Tapi di dalamnya itu ada kasih. Oke? Kalau nggak ada peristiwa itu, jadi sebetulnya peristiwa itu walaupun dilanggar oleh manusia, saudara pikir Tuhan tidak mengetahui akan terjadi itu? Justru karena larangan itulah pemicunya. Kan itu kan? Makin dilarang, makin orang tergoda untuk mencobanya kan? Kalau tidak ada peristiwa itu, kita tidak mengetahui kekudusan Tuhan. Kita tidak akan pernah mengenal wataknya Tuhan. Iya, kita tidak akan tahu kalau Tuhan itu kudus. Nggak ngerti kita itu arti kata kudus, nggak ngerti. Iya. Gak ngerti kita betapa kejamnya
iblis itu. Gak ngerti. Akan tertipu terus. Sekarang lah baru disingkapkan saudara keadaan dunia ini bagi kita sekarang. Dulu tidak. Iya. Disinilah benar-benar saudara kita itu mengerti betapa berharganya firman Tuhan ini saudara. Saya sudah katakan kenapa saya bisa ceritakan betapa menderitanya para pemimpin-pemimpin di masa tuanya. Mereka yang gak mau melepaskan. Mereka yang tidak mau melihat Tuhan Yesus yang gak punya apa-apa. Iya. Mereka gak bisa melepaskannya. Mereka tetap mau disanjung, saudara, mau dipuji. Mereka tutupi dirinya seolah-olah mereka itu baik-baik saja. Iya. Nanti kalau hari Minggu mereka akan buat diri mereka. Dulu ada pendeta yang bilang pendeta salon. Salon. Tinggal mereka pilih jas mana yang mereka pakai, yang harga berapa, dasi yang mana. Kalau rambutnya sudah botak, pakai wig gitu. Kalau rambutnya sudah putih, dicat rambutnya. Ya, kalau sudah ada kerutan mungkin dipoles-poles dikit lah, supaya dilihat. Pendeta kami memang top banget. Dia persiapkan PowerPoint. Dia gabung satu kata dengan firman yang lain. Setelah itu dia tersiksa kembali. Setelah jemaat pada pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Oh, jangan lupa nanti kita ada pertemuan ini. Ya kan? Setelah itu dia masuk ke dalam kesendirian. Berlaku terus seperti itu. Tapi tahukah saudara, apa bedanya dengan kita? Kita mendengarkan setiap hari kata-kata yang hidup. Iya. Kata-kata ini membuat engkau hidup selama-lamanya. Iya. Si kata-kata quote-nya si nelayan Holid itu saudara keren saudara. Saya belum selidiki ya, katanya dia pernah kuliah di UI katanya, filsafat. Ya, ternyata filsafat UI. Saya nggak tahu ya pastinya karena saya hanya lihat sekali saja di short video ya, video pendek. Dia bilang begini, kenapa kalau pemerintah tidak berani melawan oligarki, saya akan lawan. Saya bersama dengan rakyat Banten dan Tangerang, kami akan lawan gitu. Apa yang kami takutkan? Mati. Tahu nggak kamu arti mati katanya? Mati itu seperti telur. Ketika dia menetas, dia keluar. Dia memasuki dunia yang lebih luas. Mati itu artinya setelah mati, itu hanya pindah raga saja. Raga saya ini pecah katanya. Seperti kulit telur itu. Lalu saya akan memasuki dunia yang lebih luas. Keren juga kata-kata dia. Iya. Kira-kira seperti itu saudara. Ya kan? Kalau semua orang sudah takut, kata Pak Yabes, ngapain lagi saya harus takut? Nah, gitu.
Karena semua orang sudah takut. Ngapain saya harus ikut-ikutan takut? Masa orang yang lebih pintar dia nggak bisa jawab itu, katanya. Bu, ya orang yang sudah pintar aja nggak bisa. Bah, saya harus bisa. Karena orang paling pintar sudah nggak bisa. Sudah mentok semuanya. Saya harus bisa. Bisalah dia. Ketika tidak ada lagi saudara yang bisa kita andalkan dari hamba-hamba Tuhan yang pernah kita kenal. Hambaku Musa telah mati. Saya ingat itu saudara. Iya. Oh, guruku sudah mati. Ketika saya dengar, sekarang kamu Yosua katanya. Tadinya saya pikir semua jadi Yosua. Oh, ketika saya lihat takut semua. Ini orang-orang kayak ini kok takut nih sama ini? Kenapa ya? Orang kamu juga nggak digaji sama dia, nggak diapain. Kok kamu takut sama dia ya? Ketika saya lihat itu, ternyata nggak bisa saya angkat, sudah cabut lah. Saudara, kira-kira seperti itu kita dibawa. Apa yang tadinya menakutkan bagi kita, sekarang tidak menakutkan lagi. Kenapa? Tuhan berjanji, Tuhan kita kenal dia. Gak mungkin dia gak mengasihi saya. Awal-awal saudara saya itu takut apa yang mau saya bicarakan, saudara. Saya takut. Saya gak tahu. Gimana bisa menjalani setiap hari kayak gini. Apalagi kalau sudah hari Minggu, saudara ya. Kalau sekarang itu mah gampang, enak. Tinggal kita buka aja firman Tuhan ini kita baca. Itu sudah keluar saja firman Tuhan ini. Iya, karena dia hidup dia, saudara. Karena kan ceritanya gini. Tuhan kok bukan aku gitu. Oh, itu saudara aman sekali gitu. Karena tiba-tiba dalam pikiran saya muncul aja kayak gini. Loh, memang Tuhan ingin menyatakan dirinya kok. Dia ingin supaya dia dikenal kok. Gitu. Saya. Ya memang dari awal aja memang saya nggak mampu, saya nggak bisa ini kok. Siapa yang berani mengatakan firman Tuhan? Siapa yang berani bilang? Tuhan bilang kayak gini. Siapa yang berani? Adakah orang yang layak? Mana ada orang yang layak? Tapi apakah itu jadi penghalang untuk Tuhan itu menampakkan diri? Nyerahlah kayak Maria yang melahirkan Yesus. Nyerahlah gitu. Dia nggak masuk otakku, Tuhan nggak masuk otakku. Sudahlah, jadilah aja kepada aku seperti yang kau katakan. Daripada aku pusing, jadi saudara. Tiba-tiba dia merasakan tanda-tanda kehamilan, saudara. Waduh, kalau dia gitu. Waduh. Dikasih tahu sama tunangannya gitu. Waduh. Dilihat. Pasti kan. Siapa saudara yang bisa percaya itu, saudara? Siapa yang bisa percaya? Tapi saudara, apakah itu menjadi penghalang? Tuhan kunjungi Yusuf dalam mimpinya. Itu. Jadi saudara, gampang sekali saudara. Tuhan mau memberkati kita itu gampang sekali. Gampang sekali. Mudah sekali.
kata-kata yang kita dengarkan setiap hari, saudara, adalah kata-kata yang membuka paradigma kita gitu. Iya. Sekarang kita nggak melihat. Ketika saya mengatakan, saudara, saya akan berdiri di hadapan para presiden gitu, pemerintah-pemerintah. Iya, itu kata-kata. Orang akan bilang, sombong kali dia. Kata-katanya pun kayak gitu, macam mana dia bisa? Bisa bicara di hadapan para petinggi-petinggi dunia. Emang orang itu sebelum jadi petinggi, bukankah mereka orang biasa? Iya enggak? Apakah dia tahu semua teknologi? Apa dia tahu? Tidak. Apakah dia bisa hebat pidato terus kayak gitu? Apa bisa? Mana bisa? Sudah ada asisten-asisten dia yang akan mengucapkan apa yang mau dia katakan. Kalau mereka salah, dihajarnya itu, saudara. Karena apa? Dia memangku jabatan pemerintahan penting. Iya. Ada yang berani? Enggak, karena mereka menghargai otoritas. Oh, Tuhan latih kita secara perlahan, saudara. Dia latih kita, dia latih saya, saudara. Ketika saya takut, aduh gimana mau ngomong apa ini, nggak ada satu kata pun yang membuat saya harus ngomong ini. Nggak ada. Sudah, naik saja ke atas. Udah naik di atas. Sudah. Mau kemana-mana pun saya pergi seperti itu. Iya. Ketika saya diminta ngajar sekolah teologianya yang di itu, gimana coba? Tapi tahu kan, saudara? Itu saya siapkan makalahnya. Iya. Bahkan ada yang harus dia itu pakai dia nggak mengerti terlalu ini bahasa Indonesia. Saya buatkan bahasa Inggrisnya. Bisa loh. Bisa. Saya cetak. Bisa. Iya. Ya karena saya pikir ya ini yang diajar ini mahasiswa gitu. Iya, saya buat makalahnya. Nah, mereka yang diajarkan tentang iman gitu. Iya. Saya buatkan. Bisa semua, bisa. Sekarang ini, saudara, tahu nggak, saudara, kita itu benar-benar nggak ada sekolah teologi kayak kita ini, nggak ada. Iya, karena kita itu sedang hidup di zaman Tuhan yang mengajar, bukan manusia. Orang nggak ngerti loh ini, saudara. Itu mereka itu berusaha membuat diri mereka itu pintar. Makin berusaha mereka pintar, makin bodoh lah mereka. Iya, makin bodoh. Karena sudah nggak zamannya lagi rasul-rasul, sudah nggak zaman, sudah ketinggalan zaman gitu loh. Tuhan aja bilang, jangan ada yang mau disebut di antara kamu jadi guru, jangan mau jadi guru katanya. Karena hanya satu guru. Iya kan? Jadi ketika muncul pengertian-pengertian yang baru, ketika ini, kalau dulu sudah rasanya, saudara, wah itu sampai saking kagumnya saya nggak bisa menjelaskan gitu. Di dalam semua dia. Tuhan Yesus. Tinggi pun ilmunya dia
dia bagikan sebagai satu perumpamaan. Anda bayangin saudara, dia harus berbicara kepada orang yang sudah tertutup telinganya. Macam mana lah. Jadi tujuan dia bicara bukan supaya orang mengerti. Gimana lah kayak gitu saudara. Orang telinga mereka sudah tebal katanya. Orang meniupkan seruling, kamu tidak menari katanya. Iya. Dia mengajar bukan supaya mereka berbalik. Gimana lah. Disitulah sering kendala saya saudara ketika gimana ngerti nggak mereka ya? Anak-anak ini ngerti nggak ya? Bukti terbukti setiap Selasa Jumat mereka selalu ada anak-anak kita. Apa yang didengarin dia? Jangankan anak kita, orang dewasa pun, orang dewasa yang sudah sering dengar firman sekalipun gitu, tahu isi Alkitab, nggak bisa mengerti apa yang kita katakan. Macam mana lah? Macam mana lah? Apalagi anak-anak. Tapi saudara, justru anak-anak kita bisa mengerti. Macam mana lah? Kita masih mau mengandalkan diri kita lagi kah? Saya masih mau mengandalkan diri saya lagi kah? Bukankah saudara, saya ini yang mau melihat Tuhan. Bukankah saya harus lebih merendahkan hati saya? Bukankah saya harus lebih bergantung kepada Tuhan? Apakah saya berpura-pura lagi sama saudara? Apakah saya berusaha mengisi pikiran saya dengan ilmu-ilmu dunia ini? Tidak. Gak mungkinkah saya berusaha mengisi diri saya dengan ilmu-ilmu dunia ini lagi, saudara? Karena saya tahu, saudara, begitu saya percaya Tuhan sudah datang, ini saya harus tundukkan pikiran saya ini. Saya tidak akan lagi berusaha membuat ini milik saya. Karena apa? Ini zamannya Tuhan sudah datang. Gak boleh lagi saya menganggap pikiran saya ini kayak pikiran saya lagi, gitu maksudnya. Sumbernya ini sudah datang di sumbernya. Di pusat intinya kita, dia sudah masuk ke situ. Jadi semua harus dilucuti. Filsafat, kata-kata orang tua, kata-kata adat istiadat yang selama ini menguasai, ada bercokol di sana. Harus saya serahkan dia, harus saya tunjukkan. Di sini loh tempatnya Tuhan, di sini loh Tuhan, di sini Tuhan, bongkar semua ini Tuhan. Terangnya itu menerangi. Silakan Tuhan, kami haus akan Engkau Tuhan. Ketika rasanya saudara di sini sesak, saudara, sesaknya itu saudara, ada banyak yang kita pikirkan. Tapi kita saudara percaya Tuhan sudah datang di sini. Tuhan sudah datang dalam daging kita ini. Sudah datang dari sini. Sudah diinjakkan. Kita mana tahu tentang tubuh kita ini saudara. Tiba-tiba dia bilang, dia fokus kepada manusia. Tahukah saudara ketika bicara manusia, engkau hanya satu partikel kecil dari diri manusia itu. Iya. Bayangkanlah dirimu kayak inilah manusia satu ini. Bayangkan. Jadi semua tadi berkumpul di sini. Dalam manusia ini. Berkumpul semua. Yang kotor, yang bersih, yang jahat, yang baik. Lalang, gandum berkumpul di sini. Satu manusia ini.
Dia datang ke sini. Dipisahkanlah semua menurut golongannya masing-masing. Dia datang di sini loh. Engkau terikat di sini. Jadi ketika Tuhan datang dalam diri manusia perempuan itu, saudara, engkau pun ada di sana. Makanya Tuhan bilang, ketika Yesus naik ke kayu salib, semua dibawanya naik ke atas kayu salib itu. Makanya ada istilah, satu orang bertobat, seluruh keluarga diselamatkan. Kita nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Tapi firman tidak pernah gagal. Iya, saudara. Makanya kadang kehadiran kita saja di satu tempat. Mungkin kadang-kadang Om Tuh suka pikir lagi, kalau nggak kesana kemarin, tahu nggak bang? Segini loh, segini banyaknya. Coba aku misalnya nggak jadi berbicara. Tapi sudah tahu kehadirannya di sana. Itu keren gitu, ada yang sampai yang anaknya meninggal yang dikatakan itu ya. Ketika sampai si orang itu bilang kayak gini, ditelepon katanya pendetanya, supaya yang khotbah di penghiburan Om Tuin, cobalah bayangin. Sampai si orang itu telepon si pendetanya. Iya. Pendetanya itu telepon Om Tuin, supaya dia yang khotbah di penghiburan itu karena diminta yang sedang berduka itu. Coba sampai pikir, kalian pikir. Ya kan? Kita pikir negatif aja kan. Memang Tuhan mau ke sana kok. Memang Tuhan mau ke Nabire kok. Macam mana? Mau lagi mempersalahkan. Oh jalan kayak gini, kenapa kayak gini? Mau? Jalannya memang jelek, saudara. Harus kayak dikejar-kejar. Kita bilang, oh karena salah saya berutang, saya ini. Tapi kalau tidak ada jalan itu, mungkinkah Om Tuin ke Nabire? Lalu bagaimana dengan orang itu? Kita terlalu egois. Kita hanya pikirkan diri kita sendiri. Iya. Kita terlalu menyalahkan diri kita, saudara. Tak kenapa. Kita lupa Tuhan adalah penguasa segala sesuatu. Kita lupa, saudara. Disinilah saudara Tuhan itu memperkenalkan dirinya terus, saudara. Kamu peduli, kamu percaya atau tidak. Gak peduli tingkat pertumbuhanmu kayak mana. Tidak peduli kamu penakut atau enggak. Dia terus berfirman sama kita. Iya. Firman-Nya tidak pernah gagal. Tidak pernah. Teruslah percaya sama Tuhan, saudara. Bahkan kadang engkau tidak membuka mulutnya pun, kehadiranmu di satu tempat akan membuat satu perubahan, saudara. Iya. Karena memang ini masanya Tuhan menampakkan dirinya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Mau terus memimpin dan mengajari kami. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati semua.